Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Kita bakal bongkar habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar belanja digital. Nggak cuma ngomongin soal keranjang belanja yang bikin ngiler, tapi kita bakal langsung terjun ke fakta hitung-hitungan akuntansinya yang lumayan bikin melek. Jujur aja nih, kita semua pasti pernah ngalamin ini. Pernah kepikiran nggak sih kenapa rasanya kita tiba-tiba hilang kendali begitu lihat timer flash sale mulai berdetak mundur? Rasanya kayak, wah harus banget check out sekarang juga nih, bener kan? Nah, buat ngejawab rasa penasaran itu, kita bakal kupas tuntas satu persatu. Mulai dari keajaiban trik belanjanya, definisi diskon menurut akuntansi, gimana dampaknya ke keuangan perusahaan, ngintip sedikit jurnal akuntansinya, sampai ke dampak positif dan negatif dari semua ini. Kita masuk ke bagian pertama, sihir belanja transaksi digital. Di sini kita bakal bedah lapisan paling luarnya dulu, semacam mantra yang dipakai sama platform-platform digital buat memicu hasrat belanja impulsif kita. Trik psikologisnya, ini pinter banget loh. Bayangin, pas harga awal 200.000 tiba-tiba dicoret, diskon 50% jadi 100.000 aja, otak kita tuh otomatis merasa dapat durian runtuh. Perasaan menang inilah yang bikin kita buru-buru mutusin buat beli tanpa mikir panjang lagi. Bener-bener impulsif. Pastinya ini bukan sekedar soal satu diskon doang ya. Ini ibarat serangan bertubi-tubi yang udah diatur rapi banget. Mulai dari diskon gede-gedean, cashback, gratis ongkir, flash sale, sampai event rutin kayak 11.11. Semua ini sengaja dirancang buat ngebentuk kebiasaan belanja jangka panjang dan bikin kita loyal tanpa sadar. Oke, sekarang kita lanjut ke definisi diskon dalam akuntansi. Coba kita ganti kacamata kita sebentar. Dari yang tadinya pakai kacamata konsumen yang gampang kalap lihat harga coret, sekarang kita pakai kacamata seorang akuntan yang sangat logis dan saklek sama angka. Buat seorang akuntan, yang namanya diskon itu nggak pernah sekedar hadiah dari toko. Diskon itu dikategorikan secara kaku ke dalam 4 jenis. Ada diskon penjualan buat pelanggan, diskon pembelian pas perusahaan lagi kulakan barang, diskon tunai kalau bayarnya lebih cepat, dan diskon kuantitas alias diskon borongan. Jadi poin pentingnya gini, promo-promo yang bikin kita girang kayak cashback, voucher, atau gratis ongkir, itu sebenarnya bukan uang gratis, sama sekali bukan. Di dunia akuntansi, itu semua dicatat dengan jelas sebagai beban pemasaran, beban promosi operasional, atau bahkan pengurang langsung dari pendapatan kotor perusahaan. Nah, kita masuk ke bagian yang makin seru nih, dampak terhadap keuangan perusahaan. Di sini kita bakal lihat hitung-hitungan matematika sebenarnya yang jadi penentu apakah sebuah perusahaan bisa bertahan hidup pas lagi gelar obral gede-gedean. Coba ingat-ingat lagi rumus dasar ini. Secara langsung, diskon itu bakal menggerogoti angka di barisan paling atas laporan keuangan. Simpelnya, pendapatan bersih yang benar-benar dikantongin sama perusahaan adalah total penjualan mereka dikurangi nilai diskon yang baru aja mereka kasih ke kita. Biar lebih kebayang, misalnya gini, kalau sebuah toko sukses jualan sampai 10 juta rupiah, tapi di saat yang sama mereka juga tebar diskon sampai 1 juta rupiah, pendapatan bersih yang beneran mereka dapat ya tertahan di angka 9 juta rupiah. Terus masalahnya bisa makin rumit karena laba itu kan pendapatan, dikurangi beban kan? Ini bisa jadi jebakan loh. Kalau biaya promosi dibiarkan meroket cuma demi narik pembeli, total laba alias keuntungan perusahaan bisa-bisa malah nyungsep. Biarpun barang yang kejual jumlahnya gila-gilaan sampai menembus atap. Biar nggak penasaran, kita buka tirainya lebih lebar lagi di bagian mengintip jurnal akuntansi promo. Kita bakal lihat secara harfiah gimana catatan yang benar-benar ditulis sama bagian keuangan saat promo ini berlangsung. Kalau kita bedah pencatatannya, menarik banget loh. Diskon sebesar 50.000 dari penjualan Rp1.000.000 itu langsung dicatat di posisi debit pada akun diskon penjualan. Ini bukti nyata banget kalau diskon itu emang langsung memotong nilai penjualan aslinya. Dan buat pencatatan beban promonya, promo ini benar-benar dianggap sebagai biaya operasional yang keras. Kelihatan jelas ada 500.000 dicatat sebagai beban promosi, yang artinya nominal yang sama persis langsung tersedot keluar dari kas perusahaan. Kas mereka benar-benar kepotong buat mendanai promo itu. Kenapa catatan-catatan akuntansi kayak gini tuh penting banget? Karena ujung-ujungnya angka inilah yang bicara fakta. Angka ini yang bakal ngasih tahu perusahaan apakah strategi bakar uang buat promo ini beneran narik untung atau jangan-jangan cuma bikin kas tekor tanpa hasil yang jelas. Oke, sekarang kita balik lagi lihat gambaran besarnya di bagian dampak positif dan negatif.
Kita mau timbang-timbang efek domino dari seluruh sistem promo ini, baik buat perusahaan yang jualan maupun buat kita-kita ini yang hobi belanja. Kalau dilihat dari sisi positifnya, wah, ini sih kelihatan kayak situasi yang saling menguntungkan banget. Buat perusahaannya, barang di gudang jadi cepat laku dan dapat banyak pelanggan baru. Terus buat kita konsumennya, pastinya seneng dong dapat harga miring, bisa hemat pengeluaran, dan dimanjain sama banyak banget pilihan produk. Tapi tunggu dulu, pas kita balik koinnya dan lihat sisi negatifnya, lumayan bikin mikir nih. Perusahaan bisa aja pelan-pelan menderita karena margin keuntungannya makin tipis. Belum lagi bahaya ketergantungan ngasih promo. Terus buat kita? Ya jelas, ini mancing banget ke perilaku konsumtif, belanja tanpa rencana, dan ujung-ujungnya buang-buang duit cuma karena nggak tahan godaan diskon. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat dipikir-pikir. Besok-besok, kalau lihat keranjang belanjaan Anda udah penuh sama barang flash sale, coba deh tanya ke diri sendiri, apakah diskon gila-gilaan ini beneran bikin laba nyata perusahaan naik, atau sekedar ilusi volume transaksi yang diam-diam memanipulasi kita buat beli barang yang sebenarnya nggak kita butuh-butuh amat. Menarik ya buat direnungkan. Makasih ya udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di topik seru lainnya.